Shalom, perkenalkan nama saya Devisi Toding Padang. Saya dari kelas B Universitas Bosowa, jurusan psikologi. Dan di video kali ini saya akan menuntaskan tugas saya dari Bapak Syarul Alim selaku dosen pengampu saya di mata kuliah karakter minat dan bakat. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa nilai karakter yang diantaranya itu adalah menjadi mahasiswa yang respect, cerdas, suka menolong, ekologis, dan tangguh. Di sini saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama itu adalah menjadi mahasiswa yang respect. Nah, perlu kita ketahui bahwa respect adalah sikap menghormati, menghargai, dan mengagumi orang lain atau sesuatu. Nah, respect itu merupakan sesuatu yang atau sikap yang menghargai seseorang atau mengakui seseorang atau orang lain. Nah, respect ini bisa diwujudkan dengan berbagai cara, seperti antara lain memperlakukan orang lain dengan baik, menggunakan tata krama yang baik, menunjukkan perhatian dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Nah, respect ini merupakan sikap yang penting dan perlu diajarkan sejak kecil. Nah, respect ini dari kecil kita sudah harus diajarkan untuk mempunyai sikap respect, karena nanti di kemudian hari atau kita sudah beranjak dewasa, kita bisa menghargai atau kita bisa sopan kepada orang lain, karena nilai respect ini mengajari kita untuk menghargai kesejahteraan orang lain, bukan ngebully orang lain. Nah, kebanyakan orang saya lihat di sini masih banyak yang belum memiliki nilai karakter respect dalam kehidupannya. Karena mengapa demikian? Masih banyak orang yang masih iri, masih tidak sejahtera hidupnya, sering melecehkan orang, sering mengebuli orang lain, dan sering bertengkar dan tidak ingin hidup tentram. Nah, respect ini mengajarkan kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain, agar hidup kita ke depannya atau lingkungan kita ke depannya itu sejahtera tanpa gangguan apapun. Dalam hubungan, respect berarti memberikan penghargaan, perhatian, dan menghormati pasangan. Nah, contohnya itu dalam hubungan pacaran, kita harus memiliki komitmen atau respect dalam menjalani suatu hubungan atau menjalin suatu hubungan, agar hubungan kita itu langgeng ke depannya. Karena masing-masing pasangan itu berbeda-beda pendapatnya. Jadi kita tidak boleh egois di dua pihak itu. Harus ada pihak satu yang mengalah, agar kita tetap tentram dan tidak menjadi perdebatan. Dan karena respect dalam hubungan melibatkan pemahaman, komunikasi yang baik, dan kesediaan untuk bekerja sama. Nah, jika respect kita dalam hubungan kita itu baik, maka hubungan kita itu akan sejahtera, tentram, damai, dan berkomunikasi dengan baik tanpa ada kesalahpahaman antara pihak satu dan pihak dua. Nah, sedangkan respect terhadap orang lain adalah rasa hormat, menghormati, serta mengagumi kepribadian orang. Nah, jika kita mengagumi kepribadian orang atau seseorang, itu artinya kita sudah memiliki sikap nilai karakter respect dalam kehidupan kita. Yang kedua itu cerdas. Nah, cerdas adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tugas serta secara cermat, tepat, dan cepat. Nah, contohnya itu kita sebagai pelajar atau mahasiswa yang dapat dibilang mahasiswa cerdas itu atau pelajar yang cerdas kalau seseorang itu melakukan suatu tugas secara cermat, cepat, atau tepat. Sebenarnya itu manusia itu semuanya pintar atau cerdas, tetapi yang mendorong manusia itu bodoh adalah kemalasan. Nah,
dimana itu memang IQ-nya orang itu berbeda-beda, tetapi jika kita lawan kemalasan kita rajin belajar, kita rajin mengasah otak kita untuk terus mempelajari apa yang sudah diajarkan di kampus atau di sekolah, kembali kita ajar di rumah, pasti bakalan kita pasti memori kita di pelajaran itu pasti akan tertanam di pikiran kita, tidak akan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nah, adapun ciri-ciri orang cerdas yaitu selalu ingin tahu, kepo atau selalu ingin tahu bisa jadi tanda seseorang memiliki kejelasan yang tinggi. Nah, jika seseorang mempunyai rasa ingin tahu yang lebih tinggi atau tingkat pengetahuan yang biasa disebut dengan kepo terhadap sesuatu, otomatis bisa dibilang manusia itu atau orang itu memiliki kecerdasan. Nah, yang kedua itu banyak membaca. Kebiasaan membaca juga menjadi tanda seseorang memiliki kepintaran yang tinggi. Nah, jika seseorang memiliki hobi yang membaca, selalu membaca atau biasa disebut dengan kutu buku, bisa disebut juga itu orang yang cerdas, karena kebanyakan juga apalagi kita negara Indonesia ya, tingkat kemalasan kita itu di literasi atau membaca. Sebagian orang yang minat untuk membaca. Nah, yang ketiga itu adalah mudah bergaul atau mudah bersosialisasi terhadap lingkungannya. Dan keempat itu berpikiran terbuka. Nah, pikirannya itu selalu terbuka, tidak tertutup. Maksudnya dia mempunyai wawasan yang luas dan cepat menangkap pelajaran. Dan yang terakhir itulah, yang ketiga itu adalah sikap menolong atau sikap suka menolong. Nah, sikap suka menolong ini sudah biasa kita lakukan atau sangat sering kita lakukan dalam kehidupan kita, karena kita sebagai manusia itu makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa manusia lainnya atau tanpa orang lain, karena kita terkegantungan oleh orang lain. Nah, sikap saling membantu ini orang lain untuk meringankan bebannya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Hal itu berarti manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Manusia secara langsung juga mempunyai hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Nah, tolong menolong ini merupakan sikap yang baik karena dapat meringankan beban orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia itu harus saling menolong. Nah, beberapa contoh kegiatan tolong menolong itu adalah membantu orang lain dalam melakukan sesuatu. Nah, jika teman kita ada yang jatuh dari motor, kita tolong, kita harus tolong, kita tidak boleh tinggalkan dia, karena suka menolong itu membawa kita memperoleh hidup yang damai, sikap dan pembawa damai yang baik, dan membuat seseorang mendapatkan perlakuan yang baik dari orang-orang sekitarnya. Dan jika kita juga menolong seseorang, kita tidak boleh meminta imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk apapun itu. Artinya kita harus menolong orang itu dengan ikhlas tanpa pamrih, karena Tuhan menolong kita juga tidak ada balasannya, minta balasan kepada kita. Mengapa kita anaknya meminta balasan terhadap sesama kita sendiri atau sesama ciptaan Tuhan sendiri? Yang keempat adalah ekologis. Nah, ekologis adalah sikap dan tindakan yang selaku berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi, dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Yang kelima atau yang terakhir adalah tangguh.
Nah, sikap dan perilaku pantang menyerah atau tidak pernah putus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas sehingga mampu mengatasi kesulitan tersebut dalam mencapai tujuan. Nah, artinya di sini tangguh adalah jika kita mengalami suatu masalah atau kondisi yang saat ini yang membawa kita down atau tugas-tugas kita numpuk atau lain sebagainya, kita harus tangguh, harus kuat menghadapi semua itu supaya keadaan atau situasi yang kita jalani itu dapat terlaksana atau dapat terselesaikan dengan baik tanpa memicu permasalahan yang lain. Dan ada pun beberapa karakteristik bagi beberapa orang yang memiliki sikap tangguh dalam kehidupannya. Yang pertama itulah tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Nah, jika kita orang tangguh, kita tidak boleh mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Kita harus yakin terhadap pendirian kita, keputusan kita, karena itu timbul dari diri kita sendiri dan kita yang melakukannya, bukan orang lain. Tapi kebanyakan orang lebih percaya pendapatnya orang lain daripada dirinya sendiri karena mereka anggap pendapatnya itu salah dan pendapat orang lain itu benar. Nah, yang kedua itu adalah memiliki keyakinan kuat pada diri sendiri. Nah, jika kita mempunyai keyakinan atau motivasi, kita harus kuat. Jangan mendengar perkataan orang lain. Jika engkau dijatuhkan oleh orang lain, engkau harus kuat, engkau harus tegar menghadapi kondisi itu, dan engkau harus yakin pada dirimu sendiri bahwa engkau bisa melakukannya. Dan yang ketiga itulah tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi. Nah, jika kamu dalam kondisi yang sangat down atau masalah yang membuat kamu lagi sedih dan tidak tahu berbuat apa-apa lagi, kamu jangan merasa lemah. Jika kamu jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit. Jangan putus asa, jangan pantang menyerah. Kamu harus bangkit agar apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan dapat engkau capai, dapat engkau raih dengan hasil usahamu sendiri. Nah, yang keempat itu adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki sisi yang positif. Nah, jika sesuatu yang terjadi itu di mana ada negatif, pasti di situ ada positif. Nah, kita harus mengingat yang positifnya saja, jangan jadi kita lupakan yang negatifnya agar kita tidak teringat lagi masalah tersebut itu. Nah, yang terakhir itu adalah bersikap tenang dan bijaksana dalam mengatasi rintangan. Nah, kita harus mengambil keputusan dengan tenang dan jangan buru-buru atau bijaksana agar masalah itu dapat terselesaikan. Jika kita menyelesaikan masalah itu dengan buru-buru atau egois atau tidak didasari oleh ketenangan atau pikiran yang sehat atau pikiran yang cerdas, pasti bakalan bertambah bermasalah itu masalah tak. Jadi alangkah baiknya jika kita dalam masalah atau situasi, kita harus bicara dengan kepala yang dingin dan tenang, jangan gegabah. Saya Devisi Tutoring Padang, saya pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. See you.